Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Dikro Logaritma Pemrograman dari kelas E. Perkenalkan saya Alvan Haikal Farwezi dengan nomor induk mahasiswa 205222324. Kemudian ada rekan saya Ahmad Reza Pribadi dengan nomor induk mahasiswa 2052327 serta Helmi Pradana Indrayanto dengan nomor induk mahasiswa 2052318. Ini kami akan membuat suatu program yang memudahkan seseorang yang membutuhkan darah penyintas COVID-19 untuk mendapatkannya. Jadi aplikasi ini kami masukkan stok darah penyintas COVID-19 yang ada. Di sini kami posisikan yang memegang stok ini adalah PMI Pusat. Jadi nanti ketika orang mencari darah, mereka akan mengisi biodata dan kebutuhannya sambil menyertakan pasien rujukan dari rumah sakit apa dan daerah mana di aplikasi ini. Sehingga nantinya pemegang aplikasi dapat memprosesnya. Kemudian bukan hanya itu, kami juga menyediakan seperti formulir pendaftaran bagi mereka penyintas COVID-19 yang ingin mendonorkan darahnya bisa melalui aplikasi ini dan nantinya akan diproses oleh PMI daerah. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk memudahkan seorang pasien penyintas COVID-19 agar mendapatkan plasma darah dengan mudah tanpa harus berpergian karena untuk mengurangi mobilisasi. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Alvan atas waktu yang diberikan. Nah, dalam aplikasi ini kami memerlukan adanya draft. Nah, draft di sini itu dengan kata lain yaitu bisa dibilang sebagai coret-coretan dalam pembuatan aplikasi ini. Nah, yang pertama dalam aplikasi ini kami menginputkan sebuah data. Data di sini kami menginputkan yang pertama yaitu golongan darah penyintas COVID-19 dengan harganya dan kemudian dengan stoknya. Kemudian dalam aplikasi ini kami memerlukan yang namanya data transaksi. Nah, di sini kami menginputkan customer, golongan darah penyintas COVID, jumlah, provinsi, rumah sakit, dan tagihan. Kemudian untuk membuat sebuah formulir kepada customer, kami membuatkan variabel untuk menyimpan nilai inputan. Jadi di sini variabelnya yaitu kas, diinputkan, masukkan nama customer, kemudian goldar, diinputkan golongan darah yang diinginkan, kemudian jumlah, integer, diinputkan jumlah kantong darah yang ingin dibeli, kemudian diinputkan, masukkan provinsi customer, kemudian RS, diinputkan, masukkan rumah sakit yang dituju. Nah, dalam variabel ini belum bisa untuk mencari tagihan. Nah, tagihan ini nantinya adalah dari hasil jumlah yang diinputkan customer dikali dengan harga yang kami inputkan tadi dalam data. Kemudian dalam variabel ini nantinya customer akan, ketika kami merangkan variabel ini, customer akan mengisikan biodata mereka dan keinginan mereka. Next. Nah, tetapi dalam variabel tadi ada masalah. Di situ kami tidak bisa menyelesaikan pelayanan kepada banyak orang sekaligus, banyak customer sekaligus. Jadi di sini kami menyediakan sebuah variabel untuk memudahkan bagi mereka yang ingin mencari darah dalam waktu yang bersamaan. Nah, di sini kami menyediakan dalam proses looping. Di sini kami prosesnya seperti ini. Kemudian nanti hasilnya pesanan kami tambahkan dalam variabel-variabel tersebut. Nah, di sini hasilnya nanti ketika customer mengisikan, mereka dapat mengisikan berapa jenis golongan darah yang mereka inginkan. Next. Kemudian hasilnya ketika diketikkan pesanan akan seperti itu. Nah, di dalam pesanan ini ada yang kurang, yaitu tagihan. Karena dalam proses mendapatkan darah ini dikenakan biaya per setiap kantongnya. Jadi untuk mengetahui tagihan tersebut, kami membuat sebuah algoritma. Di sini kami menggunakan looping dan juga if. Dalam proses ini kami
kami memproseskan apabila data yang dimasukkan customer itu harus sama dengan data yang ada dalam golongan darah penyintas COVID. Jadi ketika nanti sama, maka proses ini dapat dijalankan, yaitu ketika sama pesanan yang dimasukkan customer nanti akan dikalikan dengan data harga yang kami masukkan tadi per setiap golongan darah. Ya, next. Nah, kemudian bisa dilihat dalam pesanan tersebut, bisa dilihat dalam pesanan yang kedua ketika kami mengetikkan pesanan, di situ akan terlihat bagian tagihan. Kemudian untuk memudahkan dalam pelayanan, kami membuat yang tadi namanya yaitu data transaksi. Nah, di sini prosesnya kami menggunakan looping. Nah, di sini nanti apa yang ada dalam pesanan itu kami masukkan ke dalam data transaksi. Next, kemudian setelah di run data transaksi akan muncul seperti yang terlihat pada proses 9. Tidak selesai sampai di situ, dalam proses ini kami juga menyediakan algoritma untuk mengupdate stok darah yang kami sediakan tadi. Jadi ketika customer maka stok akan berkurang. Nah, di sini prosesnya hampir mirip dengan yang tadi, jadi kami menggunakan for dan if. Jadi ketika golongan yang dimasukkan oleh pesanan oleh customer itu sama, maka proses ini akan dapat berjalan. Next. Nah, kemudian data yang dihasilkan tadi itu kami proses lagi dalam algoritma baru. Nah, di sini nanti data tersebut akan data stok yang ada akan dikurangi dengan data baru tersebut. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Data akan terupdate. Next. Nah, kemudian kami tak lupa juga menyediakan sebuah program bagi mereka penyintas COVID-19 mendonorkan darahnya juga. Nah, di sini konsepnya hampir sama. Kami membuat variabel bagi customer nanti. Jadi ada pendonor, goldar, usia, jumlah, dan provinsi. Jadi mereka akan memasukkan biodata mereka seperti yang ada di dalam formulir tersebut. Next. Kemudian sama diperlukannya looping untuk memudahkan mereka yang ingin mendonorkan darahnya dalam waktu yang bersamaan. Next. Nah, hasilnya seperti ini. Ketika kami ketikkan pesanan underscore donor, maka akan terlihat pesanan dari mereka, customer. Ya, nah data yang dihasilkan dari donor ini nantinya kami juga update ke dalam data stok yang kami sediakan tadi. Jadi data yang customer masukkan itu akan kami tambahkan dengan stok data yang kami input tadi. Dan hasilnya seperti ini ketika kami proses. Ya. Next. Selanjutnya dalam program ini kami membuat fungsi. Nah, fungsi ini sebenarnya sama dengan graf tadi, hanya saja di sini kami mengelompokkan fungsi-fungsi yang ada dalam graf tadi dalam satu kode. Jadi di sini kayak prosesnya lah sudah jadi seperti proses coding yang rapi. Jadi terlihat lebih bagus ya. Ya. Di sini juga kami ada untuk function donor darahnya. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya Helmi Pradana. Terima kasih untuk Mas Reza. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi penyintas darah COVID-19 ini. Yang pertama adalah kita buat pesanan dulu. Di sini tertulis berapa jenis golongan darah yang diinginkan customer, yaitu 2. Lalu masukkan nama. Selanjutnya golongan darah yang diinginkan, jumlah kantung, provinsi, rumah sakit yang dituju,
Masukkan nama customer yang kedua, golongan darah yang diinginkan, kantong darah yang akan dibeli yaitu berjumlah 5, provinsi customer yaitu Jawa Tengah, rumah sakit. Selanjutnya di sini pesanan akan terlihat yaitu seperti ini. Di sini adalah update transaksi data pesanan, yaitu customer 1 yaitu Reza, yang kedua Helmi, darah yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut: jumlah, provinsi, serta tagihan. Selanjutnya yaitu pesanan yang customer yang selanjutnya yaitu namanya Haika, golongan darah yang diinginkan, jumlah kantong yang dibeli, provinsi, rumah sakit. Ya, maka data akan menginput sebagai berikut. Selanjutnya yaitu untuk orang yang ingin membuat pesan donor, yaitu jumlah orang yang ingin donor, nama, golongan darah, usia, jumlah kantong yang akan didonorkan berjumlah 2, masukkan provinsi, maka data akan menginput sebagai berikut. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.